Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dewan Juri dan teman-teman yang aku hormati. Apa kabar kalian hari ini? Pertama-tama izinkan aku memperkenalkan diri. Perkenalkan, aku Sabrina Odelia Zafira dari SMP IT Cordova. Pada kesempatan kali ini, aku akan mereview sebuah buku yang mengungkit tragedi tsunami di Banyuwangi pada tahun 1994 yang juga berjudul Laut Pasang 1994 yang ditulis oleh Airinda Nanda Suryadi atau yang lebih sering dikenal sebagai Lil Pudu. Kalian pasti penasaran kenapa aku membeli buku ini? Di tahun 2023, saat itu aku sangat gemar sekali membaca buku. Saat itu, aku melihat TK.id yang menerbitkan novel terbarunya yaitu Laut Pasang yang ditulis oleh Lil Pudu. Saat melihat sampulnya, menarik sekali. Dengan 7 bayangan hitam yang melambangkan jiwa yang kosong yang berada tepat di atas jembatan yang langsung menuju ke lautan lepas. Dengan judul Laut Pasang dan gambar lautan lepas, aku berpikir, apakah novel ini tentang tsunami? Menarik, maka dari itu aku membelinya. Novel ini berlatar di sebuah kota bernama Banyuwangi. Hiduplah satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, kakek, dan 7 orang anak yang lebih dikenal sebagai keluarga Purnomo. Di halaman 4 dijelaskan profil dari keluarga Purnomo. Anak tertuanya yaitu Holid, dilanjut dengan Nadi, Dewangga, Apta, Esa, Dipa, dan si bungsu Windu. Dengan ayah, ibu, dan Simbah sang kakek. Dan juga hewan peliharaan mereka, Hartono, seekor ayam jago yang selalu memperebutkan ayam betina dengan ayam jago dari kampung sebelah. Di awal cerita dikisahkan keluarga Purnomo yang masih lengkap dengan sang ibu. Keluarga itu terlihat begitu harmonis, namun keharmonisan itu hanyalah bayang-bayang bagi sang ibu yang mengetahui perselingkuhan sang ayah di belakangnya. Lambat laun, keadaan ibu yang mengidap penyakit TBC pun kian memburuk. Maka dari itu, ibu menitipkan suatu pesan kepada Holid untuk selalu menjaga adik-adiknya. Holid pun menyanggupi pesan sang ibu. Namun suatu hari, ibu yang sudah tidak kuat menahan sakitnya itu pun akhirnya meninggal dunia, meninggalkan luka yang begitu dalam bagi semua orang. Bertahun-tahun pun berlalu, anak-anak pun sudah beranjak dewasa. Mereka pun sudah mengetahui perselingkuhan ayahnya itu, ditambah dengan perubahan sikap sang ayah yang menjadi kasar dan suka mabuk-mabukan membuat mereka semakin kecewa. Suatu hari, kabar buruk terdengar ke telinga sang ayah, membuatnya begitu murka. Mendengar bahwa anak keempatnya, Apta, terlibat dalam kasus perkelahian dengan gurunya di sekolah. Tanpa pikir panjang, ayah langsung menghantam muka Apta dengan tangannya sendiri, tanpa mendengarkan mengapa Apta melakukan hal itu. Padahal, Apta hanya ingin membela dirinya sendiri. Keesokan harinya, Apta diistirahatkan di rumahnya. Karena itu, dia membantu pekerjaan rumah. Sesudah ia menjemur pakaian, ia merasakan guncangan yang cukup kuat dari tanah, membuat semua orang panik. Gempa sebesar 5,7 magnitudo itu berhasil mengguncang rumah itu dan meninggalkan rasa syok bagi semua orang. Di suatu sore, Hartono menghilang. Orang rumah pun mencarinya di seluruh kampung. Namun, sampai azan maghrib terdengar, Hartono belum ditemukan. Akhirnya, mereka semua memutuskan untuk kembali ke rumah untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Sesudah sholat, mereka merasakan guncangan yang cukup kuat dari tanah. Masyarakat ricuh dari luar. Namun, tak berselang lama, gempa berhenti dan suasana kembali hening. Berjam-jam pun berlalu. Mereka yang sedang menikmati waktu bersama di ruang tengah kembali merasakan guncangan yang kuat dan mendengar dentuman yang keras, entah asalnya dari mana, menggelegar dengan hebat. Dan warga pun ricuh mengatakan bahwa air laut naik. Karena itu, Apta dengan segera menggendong Simbah. Namun, detik itu juga badannya terhempas oleh air laut. Di tengah ombang-ambing, badannya sakit, dadanya sesak. Di tengah ambang kesadarannya, Apta berhalusinasi, bertemu dengan saudara-saudaranya dan ibunya.
Di sisi lain, sang ayah yang memang pandai berenang berhasil menyelamatkan diri dengan berpeluk kepada tiang yang besar. Dia terus mencari anaknya dimanapun, memanggilnya, namun tidak ada yang menyaut. Khawatir, takut, itulah yang ia rasakan. Hingga berjam-jam pun berlalu, tsunami pun sudah selesai. Dia menanyakan anak-anaknya kepada sekumpulan orang, namun tidak ada yang menjawab, semuanya bungkam. Akhirnya Pak RT menjawab dan mengatakan bahwa semua anaknya telah dimakamkan di pemakaman khusus korban bencana alam. Mendengar itu, sang ayah sedih, hatinya pecah, bahkan ia tidak mampu menopang badannya sendiri. Di tengah kesedihannya, sang ayah mendengar dua anaknya, Holly dan Dewangga, berhasil selamat. Dengan cepat, ayah menghampiri mereka berdua. Waktu mereka berkumpul, Dewangga bertanya, "Di mana Apta?" Namun, Apta tidak ada kabarnya. Laut menyembunyikan Apta. Laut boleh ambil semuanya, namun kembalikan jasadnya. Beri satu kali kesempatan untuk memeluknya sekali lagi. Selesai. Hikmah dari cerita tadi adalah habiskanlah waktu dengan orang yang kamu sayangi. Kelebihan dari novel ini adalah terdapat gambar-gambar yang mampu menggambarkan suasana di cerita tadi. Dan kekurangan dari novel ini kurang dijelaskan ending dari Apta. Bila ada subur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Bila akhir presentasi telah datang, menang kalah itu urusan nanti. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.